melakukan coaching bersama dengan rekan sejawat CGP Angkatan 5. Sebagai pengamat yang perlu kita observasi di sini, apakah Pak Didik sudah melakukan coaching sesuai dengan unit coaching yang sudah kita pelajari bersama kemarin pada saat eksplorasi konsep, yakni yang pertama, seorang coach tidak memperlihatkan otoritas yang lebih tinggi dari coaching. Coach lebih menekankan pada pertanyaan reflektif dan mendalam, dan coach memastikan jawaban coaching diterapkan dalam aksi nyata. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira mana yang secara spesifik ingin Pak Didik observasi? Ya, tentu saja saya harus bisa memastikan semua kompetensi coach ini. Itu yang akan saya lakukan. Baik, menurut Pak Didik, bisa dikatakan berhasil dalam melaksanakan coach itu indikatornya apa? Indikator keberhasilannya bahwasanya saya itu bisa menjadi coach yaitu dengan menerapkan kompetensi inti coaching, antara lain dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan ke bobot menggunakan alur data. Baik, bisa kita mulai ya Pak Didik? Baik, silakan. Selamat siang Bapak Didik. Bolehkah saya meminta waktunya Pak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya pikirkan di akhir-akhir ini Pak. Baik Pak Yoko, silakan ceritakan. Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa dan saya perhatikan murid-murid di sekolah saya itu mulai lalai dengan tata tertib di sekolah. Contohnya datang terlambat, entah itu 5 menit atau bahkan sampai 10 menit. Pasti tiap hari itu ada saja. Terus bajunya juga dikeluarkan tidak rapi, dan setiap pagi itu setelah bel masuk kelas berbunyi, mereka tidak langsung keluar. Jadi masuk main, masuk ngobrol di teras kelas, dan bahkan sampai bermain bola Pak di lapangan itu, padahal bel sudah berbunyi. Seperti itu ya Pak Yoko. Kira-kira nanti menurut Pak Yoko apa yang akan obrolan kita hari ini? Ya, saya ya jelasnya mengharapkan Pak solusi atau permasalahan tentang bisa dikatakan antusiasme belajar mereka agar kembali mematuhi tata tertib sekolah. Kira-kira menurut Pak Yoko hal apa saja yang membuat mungkin murid-murid Pak Yoko itu kurang antusias dengan pembelajaran dan tata tertib sekolah tersebut? Gini Pak ya, kalau saya perhatikan kembali hal-hal yang menyebabkan menurut saya itu kurang antusias adalah yang pertama mungkin pembelajaran di kelas dari bapak ibu guru atau itu sedikit membosankan, mungkin terlalu monoton, terlalu dominan berbicara dan tugas yang pasif. Yang kedua, ada jeda beberapa menit antara bel tersebut dengan bapak guru yang masuk pada jam pertama itu Pak. Terus yang ketiga, menurunnya ini Pak, kinerja tim tata tertib untuk mengingatkan dan membina terkait tata tertib itu Pak. Kira-kira ya, apa yang dapat
membuat murid Bapak itu lebih antusias di dalam pembelajaran dan mungkin tata tertibnya itu seperti apa? Yang membuat bisa antusias kembali lah kira-kira. Mungkin Pak, menurut saya anak-anak itu pasti menginginkan logikanya Pak, pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, serta perhatian yang lebih dari Bapak Ibu guru. Saya juga sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan baik dalam pembelajaran maupun dalam tata tertib nanti yang sudah mulai berkurang ketertiban? Menurut saya pembelajaran harus terpusat pada murid. Jadi murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Ya mungkin yang sekarang lagi ramai kan dengan adanya SDK Pak, ataupun dengan apa ya, dengan pembelajaran yang ada gedungnya gitu loh Pak, supaya lebih menarik. Lalu mengenai tata tertib sekolah ini Pak, kira-kira apa penyebabnya sehingga murid itu masih kurang antusias, banyak yang melanggar dan sebagainya, itu seperti apa? Kemungkinan karena tatib yang sedikit lengah. Karena sebetulnya tim tatib ini juga guru-guru juga Pak yang mengajar, dan ada tambahan tugas lagi administrasinya dan lainnya, atau juga bisa apa ya, kerja tim tatib ini kurang mendapat dukungan Pak dari teman-teman guru yang lain. Kalau boleh tahu secara umum, itu kira Bapak Ibu itu menggunakan buku pelajaran apa? Ngajar di kelas. Kalau yang saya lihat itu Pak, apa ya, teks dari perpustakaan itu yang dibawa kelas itu aja. Seperti itu ya. Mungkin kalau diaplikasikan dengan murid-murid zaman sekarang kan sudah cocok ya. Kira-kira mungkin ada sumber belajar yang bisa dipelajari lagi kan? Selain dari perpustakaan. Saya pikir ya banyak Pak. Sumber belajar bisa dari buku atau artikel di blog-blog internet atau tulisan ilmiah, dan juga apa ya, menggunakan aplikasi lain kan banyak yang terkait itu, TikTok atau dan lain. Tugas-tugas bisa menggunakan beberapa lagu, puisi, kayaknya lebih menarik gitu Pak. Oke. Kayaknya lebih. Iya, betul sekali Pak. Saya yakin sekali baik para Bapak itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar itu ya, kemampuan yang mereka miliki. Jadi sekarang kira-kira rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Ada. Ya. Yang pertama, saya akan mencoba untuk duduk bersama dengan tim tatib, membahas tentang hal ini Pak, isu-isu ini, dan mungkin selanjutnya dari hasil diskusi itu bisa saya teruskan kembali ke wali kelas masing-masing kelas itu Pak, melalui rapat besar rapat dinas untuk bisa aksi eksekusi berkolaborasi dalam penanganan ini. Oke, bagus sekali rencana Bapak. Ya mudah-mudahan saja berhasil seperti itu. Kira-kira komitmennya Bapak seperti apa untuk terhadap rencana tersebut? Ini ya komitmen Pak ya. Saya berkomitmen untuk aksi dan eksekusi setiap program tatib, seperti selalu berkomunikasi dan berinovasi dengan anggota tatib, penanganan bagaimana, terus isu-isunya bagaimana, dan wali kelas secara rutin agar bisa ini Pak, bisa secara kontinu membudayakan budaya positif, menganalisis tata tatib itu sudah apa belum. Selanjutnya terkait pembelajaran kita mungkin didiskusikan dengan guru matkul agar bisa memberikan
belajar mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga ya murid-murid itu dapat menjalankan mereka belajar dan membuat murid itu senang dalam kegiatan semangat dan apa ya, kalau untuk paksaan gitu. Bagus sekali ya Pak, saya juga sangat mendukung dengan kegiatan kita belajar semua berjalan lancar dan sesuai harapan yang Bapak inginkan. Terima kasih Pak waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa apa ya, menjadi guru yang baik, yang senang anak dan ternyata Terima kasih. Good Pak. Siap. Kembali. Terima kasih. Iya. Sudah. Menurut Pak Didi, ketika kita melakukan coaching, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan indikator tercapaian dari pengembangan itu? Menurut saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan indikator dari pengembangan yang diinginkan. Saya mengimplementasikan kompetensi gajian penuh dengan melakukan kegiatan berdisiplin agar coach lebih nyaman saat bercerita. Kemudian saya mendengarkan aktif dengan tidak memotong pembicaraan ketika uji bercerita. Dan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong untuk membuat tujuan pembicaraan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab sesuai dengan alur cerita. Baik Pak Didi, saya akan menyampaikan data terkait hasil observasi yang saya lakukan. Benar sekali apa yang disampaikan Pak Didi. Di awal Bapak melakukan kegiatan stop. Itu merupakan kompetensi coach kehadiran penuh. Kemudian Bapak tadi mendengar dengan rasa dan tidak memotong pembicaraan coaching. Dan implementasi TIPTA sudah nampak dengan mengajukan pertanyaan refleksi tentang tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kira-kira nih dalam kegiatan coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Bapak didik lebih tingkatkan lagi? Menurut saya kompetensi pada alur rencana aksi. Saya perlu banyak sekali referensi tentang pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat coaching lebih terdorong lagi dalam memunculkan sebuah solusinya. Oh, baik. Berarti kita perlu banyak berlatih lagi dan belajar lagi ya Pak Didi? Ya Pak, siap. Boleh saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak Bos. Boleh Pak Didi, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Pak Bos, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugasnya sekitar hanya 50% saja di kelas. Ya Pak. Jadi menurut Pak Didi, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita saat ini? Ini, saya itu mengharapkan ada sebuah solusi atas permasalahan tentang antusiasme murid-murid saya supaya mereka semakin bersemangat lagi. Iya. Menurut Pak Didi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali Pak ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Nah, yang kedua, saya itu tidak pernah memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu ya Pak Didi. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Itu kalau menurut saya ya, murid-murid pasti itu menginginkan pembelajaran yang asik, ya, tidak monoton, dan juga bahkan tidak membosankan. Wah.
Iya, saya paham Pak Didi. Saya sependapat dengan Pak Didi. Lalu menurut Pak Didi, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pelajaran Bapak? Ini menurut pemikiran saya ya, pembelajaran itu memang harus berpusat pada murid. Yang saya lakukan itu pada saya sendiri. Saya minta nanti murid itu bisa untuk aktif dalam pembelajaran atau juga diberi ice breaking ya. Ini saya jarang memberi ice breaking di murid-murid saya. Atau juga memberikan games-games yang ya, menarik atau menantang peserta. Sepertinya itu. Bisa juga itu Pak. Lalu menurut Bapak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga antusias dalam pengumpulan tugas itu kurang? Mungkin ini, saya itu kalau memberi tugas sangat banyak. Mungkin salah satunya tugasnya ya banyak berisi pertanyaan-pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu Pak Didi, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas itu? Selama ini yang saya gunakan teks yang saya di perpustakaan Pak. Atau mungkin ada sumber belajar yang lain? Sebenarnya saya pikir itu juga banyak ya Pak ya. Sumber belajar seperti ada di video YouTube, mungkin ada artikel-artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren itu Pak, seperti TikTok, bisa juga di IG ya. Betul sekali Pak Didi. Saya yakin sekali bila Pak Didi bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti murid-murid Pak Didi akan sangat antusias. Iya Pak, nggak terpikirkan itu oleh saya. Iya. Jadi sekarang apa sebenarnya rencana Pak Didi? Nah, sedikit dari ngomong kita tadi ya. Mungkin saya yang pertama akan merancang itu pembelajaran mengasihkan ya, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam ya. Seperti nanti saya akan buat YouTube atau TikTok. Kemudian yang kedua, saya juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugas itu juga mungkin akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalkan menggunakan lagu-lagu, puisi, pantun, bahkan laporan-laporan berbentuk digital. Mungkin seperti itu Pak. Bagus sekali sebenarnya rencana Pak Didi. Mudah-mudahan berhasil Pak. Kemudian apa komitmen Pak Didi terhadap rencana Bapak ini? Hal ini mungkin saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga nantinya murid-murid saya dapat menjalankan yang namanya merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Dan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak Didi. Saya sangat mendukung untuk hal itu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar yang sesuai dengan harapan ya Pak Didi. Terima kasih Pak Lurus atas waktunya untuk sharing-sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi guru yang selalu dirindukan oleh murid. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Lurus. Sama-sama Pak. Pak Lurus, ya. Pak Lurus. Ya. Terima kasih. Ngomong dulu. Silakan. Ya. Baik Pak Yoko, hari ini saya akan mencoba melakukan coaching bersama Kak Biru terus. Gak apa-apa, terus saya. Baik Bapak Yoko, hari ini kita akan melakukan coaching bersama rekan sejawat JGP Angkatan 5 ini. Sebagai pengamat yang perlu kita observasi di sini, apakah Bapak sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching yang sudah kita pelajari bersama kemarin ya pada saat eksplorasi konsep, yakni yang pertama, seorang coach tidak memperlihatkan otoritas yang tinggi
coaching. Kemudian coach lebih menekankan pada pertanyaan yang efektif dan mendalam. Dan coach memastikan jawaban coaching diterapkan dalam aksi kita. Kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Ya, tentu saya harus bisa mengimplementasikan semua kompetensi tersebut. Baik. Tentu saya harus bisa, itu menurut Pak Yoko tadi ya, semua harus bisa. Baik, kira-kira menurut Bapak bisa dikatakan hasil dalam melakukan atau melaksanakan coach ini itu indikatornya apa? Indikator keberhasilannya bahwa saya bisa menjadi coach dengan menerapkan kompetensi inti coaching, antara lain dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot, dan tentunya dengan menggunakan alur. Bisa kita mulai sekarang. Baik Pak, silakan. Apakah Bapak mempunyai waktu luang untuk saya Pak pada saat ini? Oh, selamat siang Pak Lulus. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana? Ada yang bisa bantu? Ini mohon maaf sebelumnya ya Pak Yogo, saya jadi mengganggu waktunya Bapak ini. Ya Pak, tidak apa-apa. Begini Pak, saya mau sedikit curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Yogo sekiranya mau meluangkan waktu untuk saya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya begini Pak, saya ingin mendapatkan satu solusi dari Pak Yogo berkaitan dengan masalah yang saya hadapi Pak. Bella, masalahnya apa Pak? Coba dengan ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin ya saya bisa bantu. Begini Pak, beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh kepala sekolah saya Pak, berkaitan dengan kegiatan itu Pak, kegiatan ulang tahun sekolah saya. Bagaimana bisa? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya sih Pak, kemarin itu sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius Pak Yogo. Tidak serius? Iya, Tidak serius. kepala sekolah itu mengkritik tentang pelaksanaan ulang tahun sekolah kami Pak. Apakah Bapak tidak bisa melaksanakan itu dengan baik? Kok sampai tegur? Kalau tahu, kenapa? Sebetulnya sudah Pak, beliau sepertinya masih kurang kurang puas dengan pelaksanaan ulang tahun sekolah itu Pak. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari kepala sekolah itu? Saya sejujurnya Pak Yogo ya, sejujurnya itu sudah menata dan membuat acara kegiatan ulang tahun tersebut dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Tapi ternyata Pak Kepala Sekolah masih kurang puas Pak. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Bapak dulu. Apa yang sekiranya membuat kegiatan ulang tersebut dirasa kurang bagus? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Pak Yuko, acara ulang tahun tersebut sudah saya kemas semaksimal mungkin. Kemudian ada banyak acara yang bisa dilakukan oleh siswa pada saat ulang tahun tersebut, antara lain ada lomba kebersihan kelas, kemudian ada lomba baca puisi, kemudian ada lomba mengarang dan jalan sehat. Tetapi kami tidak menyiapkan hadiah utama dan juga door prize untuk siswa Pak. Oh, gitu. Mengapa tidak menyiapkan hadiah utama dan door prize untuk siswa? Menurut saya kalau
harus menyiapkan door-prize dan hadiah utama itu anggarannya sangat banyak itu Pak. Sebenarnya tidak harus ada hadiah utama, mungkin acaranya bisa ditambahkan pentas seni. Betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana Pak? Selama ini saya rasa ada beberapa guru yang sudah mengusulkan hal itu Pak. Nah, setelah Bapak bercerita, sekarang gimana Pak? Terus terang beberapa hari ini saya kurang nyaman Pak. Kurang nyaman, saya menjadi resah dan di rumah itu kepikiran terus Pak dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Apa ya? Sebetulnya itu yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena ternyata Bapak Kepala Sekolah itu menyampaikan hal ini juga kepada bagian kesiswaan Pak. Saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah belum munculnya di Bali pada acara ulang tahun tersebut. Iya, betul Pak. Terus dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak selanjutnya? Rencana saya berniat untuk menemui beliau, kepala sekolah saya, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi atau jalan keluarnya. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan terus? Ada Pak, kalau menurut saya akan ini loh Pak, memasukkan ide-ide baru. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yuko, memasukkan pentas seni. Yes, langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Pak. Syukurlah Pak Yuko, sekarang saya merasa lega banget, plong banget. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi kalau sudah berusaha dengan atasan kita, agak khawatir takutnya nanti kita salah. Syukurlah Pak Lulu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya juga akan menemui bagian kesiswaan Pak, dan juga beberapa teman guru yang akan saya ajak diskusi berkaitan dengan hal ini, agar acara ulang tahun yang berikutnya ke depan itu bisa lebih semarak dan lebih baik lagi. Itu menurut saya. Itu yang sekali. Semoga dapat segera toleransi sikap dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dari rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih Pak Yoko untuk waktunya mendengar pesan saya, dan saya benar-benar merasa lega dan plong. Amin. Mohon maaf Pak Yoko, kebetulan saya ada janji dengan siswa untuk mengumpulkan tugas PR. Lain kali kita sambung lagi, dan sekali lagi terima kasih banyak. Iya Pak, silakan monggo. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak. Pak, jadi ada rencana mungkin? Ada. Nggih, monggo. Nggih. Baik Pak Yoko, menurut Bapak ketika melakukan coaching, apakah yang sudah dilaksanakan sesuai dengan indikator tercapaian dari pengembangan yang diinginkan? Menurut saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan indikator dari pengembangan yang diinginkan Pak. Selanjutnya saya mengimplementasikan kompetensi belajar penuh dengan melakukan kegiatan bersejarah agar coach lebih nyaman saat berikan. Kemudian saya mendengarkan aktif dengan tidak memotong pembicaraan ketika coach bercerita.
dan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong untuk membuat tujuan rencana, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sesuai alur. Baik, saya akan menyampaikan sedikit data terkait hasil observasi yang saya dapat. Ya. Observasi yang saya dapat ya benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Yoko, bahwasanya di awal Bapak melakukan kegiatan berhubungan dengan ya stok tadi ya, itu merupakan kompetensi coach kehadiran teman. Kemudian Bapak tadi mendengar dengan rasa dan tidak memotong pembicaraan coach. Kemudian implementasi cerita juga sudah nampak dengan mengajukan pertanyaan refleksi tentang tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi serta tanggung jawab. Nah, kira-kira ini dalam kegiatan coaching tadi kompetensi apa yang ingin Bapak untuk lebih tingkatnya lagi? Menurut saya kompetensi pada awal rencana aksi, saya perlu banyak sekali referensi tentang pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat coach itu lebih terdorong lagi dalam memunculkan solusi. Berarti intinya kita perlu banyak berlatih dalam belajar ini. Itu Pak ya? Iya, betul. Oke, baik. Ya, semoga kedepannya bisa menghasilkan hasil coaching. Terima kasih. Itu Pak Yoko. Oke, sama-sama. Terima kasih.